Malam harinya setelah sholat isya, Tumenggung Surodipo menengok jenazah Ki Bocor. Dengan mata sendu dan wajah sayu dia menatap jenazah Ki Bocor. Ada penyesalan dalam hatinya karena dia harus kehilangan Ki Bocor yang tadi siang berada dalam kesatuan prajurit yang ia pimpin untuk menghadapi pasukan gajah dari Pajang. Akan tetapi, kalau dia ingat lagi, pasukan yang ia pimpin adalah pasukan khusus berani mati dari Mataram yang tugasnya melakukan segala macam cara untuk melumpuhkan pasukan gajah dari Pajang. Sehingga apa yang ia lakukan tadi siang adalah suatu hal yang memang harus ia lakukan. Artinya, Ki Bocor kini gugur sebagai pahlawan negeri Mataram yang sejati. Dia lalu merenung, kalau ia sendiri merasa bersedih atas meninggalnya Ki Bocor dan para prajurit Mataram, bagaimana dengan para prajurit Pajang yang ia bunuh? Pantas saja Tumenggung Leksopuro yang menjadi lawan tertangguhnya dalam peperangan ini sangat mendendam pada dirinya. Inilah yang dinamakan perang. Aku harus tetap menjaga akal sehatku agar tetap waras. Kalau aku diam saja dan selalu ragu, maka merekalah yang akan menang dan merebut seluruh hak milikku. Dan barangkali nyawaku pun yang akan melayang. Batin Tumenggung Surodipo dalam hatinya. Saat ia sedang merenung seperti itu, seorang prajurit Mataram menghampirinya dan memberi kabar bahwa ia dan seluruh Panglima Mataram dipanggil oleh Senopati saat ini juga. Ia pun langsung bergegas menuju ke tenda yang ditempati oleh Senopati. Di dalam tendanya, Senopati yang sudah bersama dengan Ki Juru Mertani menyambut dengan penuh rasa bangga pada seluruh panglima-panglima Mataram yang tadi siang sudah bertempur dengan gagah perkasa dan tanpa rasa takut. Meskipun kekuatan Pajang tadi siang sungguh sangat menakutkan, terutama pasukan gajah, mereka yang berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Surodipo. Duduk panglima-panglima kebanggaanku. Duduk Tumenggung Surodipo, Kakang Tumenggung Mayang, Adipati Kedu, Adipati Pagelen, dan yang lainnya. Ucap Senopati mempersilahkan semua panglima perangnya untuk duduk. Semua yang hadir pun menghaturkan sembahnya pada Senopati Ing Alogo. Tadi siang aku menyaksikan kalian bertempur dan aku sangat bangga mempunyai prajurit-prajurit pemberani yang pilih tanding seperti kalian. Hari ini kita telah membuktikan bahwa seekor kancil pun dapat mengalahkan seekor gajah yang perkasa. Pasukan gajah dari Kesultanan Pajang yang dikenal teramat tangguh dan amat disegani di seluruh bumi Jawa dan Nusantara ini bisa kalian pukul mundur. Ujar Senopati dengan wajah yang menyiratkan kebanggaan pada seluruh panglimanya. Meskipun harus kita bayar mahal dengan gugurnya Ki Bocor dan beberapa kesatria andalan kita, tambah Senopati dengan nada prihatin. Maka untuk mereka yang gugur akan aku beri ganjaran yang pantas pada keluarga dan keturunannya sebagai tanda terima kasih dan penghormatanku bagi jasa para abdiku yang setia pada Mataram sampai titik darah penghabisan,
setelah perang ini berhasil kita menangkan, ujar Senopati. Kelak anak keturunan Ki Bocor akan mendapat hadiah berupa tanah perdikan di desa kelahiran Ki Bocor di Pagelen. Tanah itu diberi nama Bocoran. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, bahwa kekuatan Pajang masih jauh lebih besar untuk kita lawan. Lanjut Senopati. Apa maksud Gusti? Tanya Adipati Pagelen setelah sebelumnya menjura hormat. Kita harus memakai siasat, selain dengan usaha batin yang selama ini terus-menerus aku lakukan, jawab Senopati. Saya kurang mengerti maksud Gusti. Kami semua, para Kawula Mataram, sudah sepakat untuk berjuang lahir dan batin sampai titik darah penghabisan. Tanya Tumenggung Surokerti. Senopati mengangguk sambil tersenyum kepada semua hadirin yang hadir. Terima kasih atas kesetiaan kalian padaku. Kesetiaan kalian semua pada negeri Mataram sudah tidak perlu untuk dipertanyakan lagi. Senopati kemudian melirik pada Tumenggung Surodipo. Tumenggung Surodipo? Tumenggung Surodipo pun menghaturkan sembahnya kepada gustinya tersebut. Apa yang harus hamba lakukan, Gusti? Aku mempunyai tugas khusus untukmu. Dan sekalian kalian semua, perhatikanlah baik-baik siasat yang akan dijelaskan oleh Paman Juru Mertani, jawab Senopati sambil mempersilahkan pada Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani mengangguk sambil tersenyum penuh makna. Kemudian ia pun memulai pembabaran siasatnya untuk peperangan esok hari. Tumenggung Surodipo, aku minta kau pimpin para sukarelawan rakyat Mataram untuk mengumpulkan kayu bakar dan obor sebanyak-banyaknya. Kamu juga boleh dibantu oleh 150 orang prajurit untuk melakukan tugas itu. Semua orang yang ada di sana kecuali Senopati tidak paham dengan perintah dari Ki Juru Mertani kepada Tumenggung Surodipo. Namun sebagai seorang prajurit sejati, Surodipo pun mematuhi perintah tersebut. Daulat Gusti. Ki Juru Mertani kemudian menunjuk pada sebuah peta yang ditempatkan di atas sebuah meja. Sekarang semuanya perhatikan peta ini. Ini Candi Prambanan, di mana seluruh kekuatan Pajang dipusatkan. Dan di bukit sebelah barat ini, tempat kita memusatkan kekuatan kita, betul? Betul, Gusti, jawab Tumenggung Surodipo. Di sebelah barat laut Candi Prambanan adalah Gunung Merapi. Semua hadirin mengangguk. Ini memang akan menjadi pekerjaan yang sangat berat. Besok malam pecah prajurit menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama untuk ditempatkan di bukit bagian barat ini, yang akan dipimpin oleh Tumenggung Surodipo. Kelompok kedua tetap berada di bukit yang kita tempati sekarang ini, dengan dipimpin oleh Angger Senopati. Dan kelompok ketiga akan ditempatkan di bukit bagian selatan dengan dipimpin oleh Tumenggung Mayang. Mengerti? Semua hadirin mengangguk. Lalu besok malam secara serempak kayu-kayu yang dikumpulkan oleh Tumenggung Surodipo akan dibakar di sekitar Prambanan, sehingga seperti kebakaran hutan yang hebat.
perintahkan seluruh prajurit per orangnya untuk memegang 3 atau 4 obor yang telah dikumpulkan. Seluruh prajurit yang memegang obor itu bergerak secara terus-menerus, mundar-mandir di tempat yang tadi telah ditentukan, sehingga terkesan gelombang penyerbuan. Dan di antara celah bukit ini dan bukit ini yang ditempati oleh inti kekuatan kita, juga ditempatkan pasukan dari Kedu dan Pagelen yang akan dipimpin oleh Adipati Kedu dan Adipati Pagelen, sehingga antara kekuatan kita akan membentuk mata rantai yang mengepung Candi Prambanan. Maka pasukan Pajang hanya mempunyai 2 jalan keluar, ke utara, ke arah Merapi, atau ke timur, pulang ke wilayah mereka. Jelas Ki Juru Mertani dengan sangat detail. Jadi besok tidak ada pertempuran, Gusti? Tanya Tumenggung Mayang. Bongkar seluruh kemah supaya kita terkesan mundur. Sisakan 200 pasukan untuk berjaga-jaga bila masuknya mata-mata Pajang atau kemungkinan munculnya penyusup Pajang. Yang lain tetap bersiaga di tempat yang telah ditentukan tadi. Dan ingat, tempatkan seluruh prajurit kalian di tempat yang tinggi dan aman. Sekali-kali jangan berani mendekat ke tempat perkemahan pasukan Pajang. Papar Ki Juru Mertani. Kenapa, Gusti? Tanya Adipati Kedu. Karena besok malam Merapi akan meletus. Lelahan lahar dan wedus gembelnya akan turun ke Prambanan, di mana pasukan Pajang berada. Tandas Ki Juru Mertani. Keesokan paginya, seorang tentara Pajang melaporkan kepada Pangeran Benowo bahwa seluruh kekuatan Mataram telah mundur ke arah Kota Gede dan telah membongkar semua tenda-tenda mereka. Seluruh perlengkapan perang dan hewan-hewan pengangkut perbekalan pun dibawa mundur. Sementara sisa-sisa peralatan yang rusak telah dibakar. Pangeran Benowo pun mengumpulkan semua panglima perang Pajang untuk mengabarkan hal tersebut. Kemudian mereka semua pun menghadap ke tenda Sultan Hadiwijoyo guna mengabarkan perihal telah mundurnya seluruh kekuatan Mataram dari medan pertempuran. Ada apa, Benowo? Tanya Sultan Hadiwijoyo. Ampun Romo Sultan, kami melihat pasukan Mataram membongkar kemah mereka. Seluruh pasukan mereka pun ditarik mundur ke arah Kota Gede, jawab Pangeran Benowo. Sultan Hadiwijoyo terperangah mendengar laporan tersebut, karena menurutnya hal ini sangat aneh bahkan mencurigakan. Karena kemarin selama 2 hari penuh seluruh pasukan Mataram telah bertempur dengan gagah berani mempertahankan wilayah mereka. Tentunya sangat aneh jika tiba-tiba mereka menarik mundur pasukannya setelah kemarin mereka bertempur dengan habis-habisan. Bahkan telah berhasil melumpuhkan kekuatan pasukan gajah milik Pajang. Dengan tanpa berkata apa-apa, Sultan Hadiwijoyo langsung berjalan menuju garis depan untuk melihat kebenaran laporan dari putra mahkotanya tersebut. Dengan wajah yang diliputi keheranan, ia menatap lekat-lekat ke arah perkemahan Mataram yang kini telah kosong dan hanya ada asap dari sisa-sisa pembakaran peralatan milik mereka yang telah rusak. Melihat hal tersebut,
Adipati Demak menyeringai senang. Ia merasa telah berhasil memenangkan pertempuran ini. Mungkin mereka mau menyerah, Romo, ucapnya dengan nada jumawa. Jangan bergembira dulu. Bukan watak orang Selo untuk mudah menyerah, tegas Sultan Hadiwijaya. Tapi korban mereka kemarin siang memang cukup banyak, Romo Sultan, sahut Adipati Tuban. Dan sebaliknya, korban di pihak kita pun banyak. Bahkan Tumenggung Leksopuro yang kita andalkan dan seluruh pasukan gajah kita telah berhasil mereka lumpuhkan. Aku tahu betul watak orang-orang Selo itu. Mereka lebih memilih gugur daripada menanggung malu sebagai orang kalah, sergah Sultan Hadiwijaya. Tapi buktinya mereka sekarang kabur, Kanjeng Romo, sahut Adipati Surabaya. Hanya Pangeran Benowolah yang bisa menangkap isi pikiran ayahandanya tersebut. Maka berkatalah ia pada ayahnya, apakah Romo melihat ini sebagai siasat perang? Sultan Hadiwijaya mengangguk dengan wajah yang masih kelam membesi sambil memandang penuh selidik ke arah bekas perkemahan pihak Mataram di bukit seberangnya itu. Iya, maka kirimkan telik sandi pilihan dan pasukan penyusup tanpa membawa atribut keprajuritan Pajang. Kita harus tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Mataram. Pangeran Benowo pun menghaturkan sembahnya. Baik, Romo. Tidakkah lebih baik kalau kita serbu saja mereka sekalian ke kota gede, Romo Sultan? Tanya Adipati Demak yang sudah merasa gemas, ingin segera melibas seluruh pasukan Mataram dan mengalahkan Senopati. Sultan Hadiwijaya mendelik marah mendengar usul Adipati Demak yang sangat ceroboh tersebut. Itu tindakan yang ceroboh dan gegabah, bahkan bodoh dan konyol. Ingat, di sana ada Ki Juru Mertani. Siapa tahu mereka sengaja memancing kita supaya menyerbu, sedangkan mereka telah mempersiapkan jebakan. Gerusa-gerusuh, mau cepat menang ya? Tegur Sultan Hadiwijaya dengan nada marah. Adipati Demak menjadi tidak enak atas teguran Sultan Pajang kepada dirinya tersebut. Meskipun ia merasa gemas betul ingin segera menyerbu wilayah Mataram. Mohon maaf, Romo Sultan, hamba memang bodoh, hamba memang kurang berpengalaman. Sultan Hadiwijaya berdecih mendengar ucapan menantunya yang terkesan tidak tulus tersebut. Dalam perang segala kemungkinan bisa terjadi. Untuk itu, dari zaman dulu kala sudah ada telik sandi, mata-mata, supaya apa yang kita lakukan tidak terlalu keliru. Kalian ingat bagaimana Ken Arok yang memimpin Tumapel bisa mengalahkan Prabu Kertajaya dari Kediri. Padahal kekuatan Kediri jauh lebih besar daripada kekuatan Tumapel. Tapi Ken Arok berhasil mengalahkan Prabu Kertajaya dan seluruh kekuatan Kediri di desa Ganter. Itu semua karena penyusunan siasat dan taktik yang matang. Berkat Ken Arok tahu bagaimana memanfaatkan peran telik untuk memata-matai pergerakan kekuatan Kediri. Semua hadirin pun mengangguk mengamini ucapan Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benowo kemudian menghaturkan sembahnya.
Ampun Romo Sultan, hamba akan kirimkan telik sandi sebelum hamba mengirimkan pasukan penyusup ke sana. Hamba sependapat dengan Romo bahwa ini sebagai siasat perang Mataram. Lakukan apa yang kamu anggap benar, tapi semua rencana laporkan dulu kepadaku, jawab Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo kemudian menatap seluruh panglima perangnya, terutama kepada Adipati Demak dan Adipati Tuban. Ingat, jangan ada yang bertindak sendiri-sendiri. Semua panglima perang Pajang pun menjura hormat. Sementara bagi Adipati Demak dan Adipati Tuban, mereka hanya bisa merasa geram sendiri karena lagi-lagi pemikiran mereka disalahkan, bahkan ditegur oleh Sultan. Ingin benar mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan Demak dan Tuban untuk menyerbu Mataram. Namun diurungkannya niat mereka tersebut karena takut kena murka dari Sultan Hadiwijoyo. Sementara Sultan Hadiwijoyo berjalan kembali ke tenda miliknya. Sebelum memasuki tenda, ia berbalik lagi dan menatap jauh ke arah bekas perkemahan Mataram. Kemudian ia menatap ke arah pucuk Gunung Merapi yang nampak sedang tenang tersebut. Hatinya sungguh merasa tidak enak. Ia merasakan satu firasat yang teramat buruk yang akan menimpa dirinya dan seluruh prajurit Pajang. Ia pun mendesah berat ketika teringat pada Wirayatuya Sunan Giriprapen. Tetapi kemudian ia teringat pada sosok putra angkatnya, Senopati ing Alogo. Karebet, peperangan ini bukanlah demi anakmu Senopati, bukan demi Mataram, bukan pula demi Pajang beserta seluruh kawulonya, melainkan ini semua demi kamu sendiri Karebet, demi menjalani karmamu yang sudah terlanjur berjanji pada Ki Ageng Selo bahwa penggantimu kelak adalah keturunan Ki Ageng Selo, demi membayar kecuranganmu yang memakai tangan orang-orang Selo untuk menghadapi Kang Mas Aryo Penangsang, dan demi keinginanmu sendiri. Engkau sangat ingin membuktikan bahwa anakmu Senopati memang pantas untuk menjadi pengganti dirimu selaku matahari perkasa yang akan menyinari seluruh tanah Jawa. Satu-satunya cara untuk mewujudkan semua keinginanmu adalah dengan cara seperti ini, desah Sultan Hadiwijoyo dalam hatinya. Sang Noto kemudian masuk ke dalam tendanya. Ia lalu duduk bertafakur sambil mengingat semua kenangan ketika dirinya mengasuh Senopati. Senopati anakku, engkau memang pantas menjadi satu-satunya penerusku. Semoga setelah kejadian ini kita masih bisa bertemu, meskipun itu hanya satu kali dan dalam waktu sebentar saja. Aku ingin melihat kegagahanmu dari dekat. Aku benar-benar sangat bangga padamu karena telah berhasil membangun angkatan perang yang sangat tangguh seperti sekarang ini, sehingga ayahmu ini harus berperang layaknya Adipati Karno. Duh Gusti, semoga engkau berkenan untuk mempertemukan kami sekali lagi, meskipun hanya sebentar saja. Batin Sultan Hadiwijoyo. Pangeran Benowo segera mengirim beberapa orang pasukan telik sandi pilihan untuk menyusup dan memata-matai ke wilayah Mataram. Mereka semua umumnya menyamar menjadi pemburu dan pencari kayu bakar, dengan tanpa membawa persenjataan dan atribut keprajuritan Pajang,
mereka pun mulai berangkat menyusup ke wilayah Mataram. Tumenggung Surodipo yang menyamar menjadi seorang pemburu untuk mengawasi seluruh gerak-gerik pasukan Pajang, melihat seorang prajurit Pajang yang menyamar menjadi pemburu. Dengan mengendap-endap, dia pun mengamati gerak-gerik pasukan Pajang yang menyamar menjadi pemburu yang membawa busur, serta beberapa anak panah dan seekor rusa yang ia gendong sebagai alat penyamarannya tersebut. Pemburu dari Pajang tersebut terus bergerak memasuki wilayah Mataram. Kemudian dia melihat sebuah pohon yang sangat tinggi, yang jika naik ke atasnya, dia bisa melihat ke wilayah Mataram dengan leluasa. Pemburu abal-abal ini kemudian menaruh bangkai rusa yang sedari tadi dia gendong di atas punggungnya tersebut. Kemudian ia menggenjotkan kakinya meloncat naik ke dahan paling atas pohon tinggi tersebut. Dan benar saja, dari atas pohon tersebut dia bisa melihat kegiatan para pasukan Mataram yang sedang sibuk membuat banyak sekali obor. Dia pun terus mengamati kegiatan pasukan Mataram tersebut sampai tidak menyadari ada sesosok tubuh yang melesat dari bawah untuk mengejarnya ke atas pohon tersebut. Dengan gerakan yang sangat ringan dan tak bersuara, Tumenggung Surodipo melompat naik ke atas pohon di mana si pemburu dari Pajang itu berada. Dengan sekali hentakan saja, ia sudah berada di sebelah pasukan Telik Sandi Pajang yang sedang mengamati kegiatan para pasukan Mataram tersebut. Bukan main terkejutnya si pemburu yang merupakan pasukan Telik Sandi Pajang itu, ketika tiba-tiba ada seseorang yang juga berpakaian seperti seorang pemburu mencolek bahunya dari belakang. "Lagi lihat apaan, Kang?" tanya si pemburu yang tak lain adalah Tumenggung Surodipo tersebut sambil cengengesan. Pasukan Pajang ini segera menghunus goloknya dan membacok Tumenggung Surodipo. Namun dengan mudahnya Tumenggung Surodipo menampar wajahnya, sampai si pemburu abal-abal dari Pajang ini jatuh ke bawah. Rupanya tidak mengherankan jika dia menjadi salah satu pasukan Telik Sandi pilihan dari Pajang. Dia mempunyai ilmu peringan tubuh yang sudah cukup sempurna. Dia bisa berjumpalitan di udara dan mendarat seperti burung ke atas tanah. Tapi lagi-lagi dia terkejut ketika Tumenggung Surodipo mencolek bahunya dari belakang. "Hoi Kang, kamu itu kenapa?" ditanya. "Kok malah mau membacok aku?" tanyanya sambil cengengesan. "Kurang ajar!" Ya! Prajurit Pajang yang sedang menyamar ini langsung mencecar Tumenggung Surodipo. Namun sang Tumenggung Mataram yang sedang menyamar jadi pemburu ini bisa menghindari semua serangannya dengan mudah. Bahkan beberapa kali gerakannya seperti mengejek si prajurit Pajang tersebut. "Dasar wong edian, ditanya baik-baik malah mau ngebacok pakai golok. Padahal kita itu sama-sama pemburu loh Kang," ejek Tumenggung Surodipo sambil mengupil mengorek-ngorek hidungnya. "Setan alas!" Hia! Telik Sandi Pajang itu terus mencecar. Namun Tumenggung Surodipo tidak memberi hati. Dengan mudah ia bisa menotok pasukan Telik Sandi itu, sehingga tubuhnya menjadi kaku seperti patung dan tidak dapat berbicara. Hanya bola matanya yang liar berputar-putar menatap penuh amarah pada Tumenggung Surodipo
yang menempelkan upilnya di jidat prajurit telik sandi pajang itu sambil tertawa-tawa seperti orang sableng. Makanya jangan jadi pemburu. Rusa itu lagi enak-enakan bermesraan sama pasangannya, malah kamu panah. Sekarang ya beginilah akibatnya, kau jadi patung. Ejek Tumenggung Suradipa. Prajurit telik sandi pajang itu hanya bisa memelototi Suradipa. Aku ini utusan yang bau reksa hutan ini. Sekarang kau akan aku bawa untuk menerima hukuman karena telah berani memanah rusa malang itu. Ayo. Dengan masih tertawa-tawa, Tumenggung Suradipa menggotong mata-mata pajang itu ke tempat prajurit Mataram berkumpul, lalu menggusur mata-mata itu ke hadapan Senopati. Ada apa Tumenggung Suradipa? Tanya Senopati sambil menatap mata-mata dari pajang ini. Dia prajurit mata-mata, Gusti. Dia mengawasi gerak-gerik pasukan kita, jawab Tumenggung Suradipa sambil menjurah hormat. Kemudian membuka totokannya di pangkal leher pemburu palsu tersebut. Bohong tuan, saya pemburu biasa. Saya orang desa. Sergah si mata-mata begitu totokannya di pangkal lehernya dilepas. Benar-benar cermat. Mereka rupanya mencurigai gerakan mundur pasukanku, pikir Senopati. Senopati menatap tajam pada kedua bola mata si mata-mata. Pasukan telik sandi pajang ini pun menjadi bergidik ngeri ketika mendapati tatapan tajam dari pemimpin Mataram tersebut. Ikat dia di atas pohon dengan posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, sampai dia mengakui semuanya. Perintah Senopati. Baik Gusti, jawab Tumenggung Suradipa sambil menggusur mata-mata pajang itu. 4 orang prajurit Mataram pun segera mengikat telik sandi pajang tersebut seperti yang diperintahkan oleh Senopati. Dia diikat pada sebuah cabang pohon dengan kepala di bawah dan kaki di atas, sehingga seperti kelelawar yang sedang menggantung. Sesaat setelah itu terdengar juga keributan lain. Ternyata Tumenggung Mayang dan Tumenggung Surakerti pun berhasil menangkap beberapa orang mata-mata seperti dirinya. Mereka pun dikumpulkan di tengah-tengah tempat para prajurit Mataram yang berkumpul, lalu diperlakukan sama persis seperti mata-mata yang ditangkap tadi oleh Tumenggung Suradipa.